Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakila Nuraini dengan NIM 2506030001. Matkul Jurnalistik Olahraga, Prodi Ilmu Keolahragaan IPA. Sini saya akan mereview materi sejarah jurnalistik, konsep dasar dari sisi epistemologi, ontologi, dan aksiologi, ruang lingkup dan jenis-jenis media jurnalistik, fungsi dan tujuan jurnalistik, perkembangan jurnalistik olahraga. Yang pertama, ada sejarah jurnalistik. Dimulai pada era awal tahun 1800-an, kemunculan kolom olahraga di surat kabar Eropa dan Amerika, fokus pada pacuan kuda dan tinju. Era pertumbuhan tahun 1900 hingga 1950, muncul media khusus olahraga, liputan olimpiade, dan event besar, radio sebagai media baru. Era televisi pada tahun 1950 hingga 1990. Televisi mengubah lanskap jurnalistik olahraga, munculnya reporter TV dan komentator legendaris. Era digital tahun 1990-an hingga sekarang. Internet, media sosial, dan platform digital mentransformasi cara produksi dan konsumsi berita olahraga. Lalu konsep dasar dari sisi epistemologi jurnal. Metode verifikasi mendapat pengetahuan lewat cek dan recheck, wawancara, serta observasi langsung. Kebenaran empiris, fakta harus bisa dibuktikan dengan data nyata, bukan dugaan atau hayalan. Sumber kredibel, pengetahuan dibangun dari narasumber yang ahli dan dapat dipercaya. Lalu ada ontologi jurnal atau hakikat realitas. Peristiwa nyata objek dikaji adalah kejadian faktual, fakta di tengah masyarakat. Fakta atau opini ontologi membedakan antara kejadian nyata di lapangan dan pendapat pribadi. Kenyataan objektif, peristiwa dianggap ada di luar pikiran wartawan dan direkam apa adanya. Lalu ada aksiologi jurnalistik atau nilai dan kegunaan. Kemanfaatan publik karya jurnalistik harus berguna untuk panduan hidup sehari-hari warga. Kontrol sosial media berfungsi mengawasi penguasa agar tidak semena-mena. Etika profesi, nilai moral diatur oleh kode etik agar tidak merusak kehormatan orang lain. Yang ketiga ada ruang lingkup jurnalistik dan jenis-jenis media jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik, produk informasi, yaitu ada berita, pandangan atau opini, dan catatan khas. Terus ada aktivitas dan proses, yaitu ada liputan, wawancara, verifikasi data, hingga penyidikan. Lalu ada aspek pendukung, bahasa jurnalistik, etika profesi, hukum media. Lalu ada jenis-jenis media jurnalistik. Media cetak seperti surat kabar atau koran, majalah, dan tabloid yang menjadikan informasi di atas kertas. Lalu ada media elektronik seperti radio siaran, televisi, dan film dokumenter. Media siber atau online, portal berita, situs web, dan media daring berbasis internet yang menggunakan teks, suara, dan video secara cepat. Yang keempat ada fungsi dan tujuan jurnalistik. Fungsinya memberi informasi sumber. Fungsinya informasi menjadi sumber. Fungsi jurnalistik, informasi menjadi sumber data dan berita utama bagi masyarakat luas. Pendidikan, memberikan wawasan serta pengetahuan baru melalui tulisan atau siaran yang mencerdaskan. Kontrol sosial, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mengkritik kebijakan yang merugikan publik. Tujuan jurnalistik, memberi informasi, menyediakan kabar terbaru tentang berbagai peristiwa atau isu penting yang terjadi di dunia, membentuk opini, membantu masyarakat berpikir kritis, dan menyusun pandangan berdasarkan fakta yang benar. Mendorong akuntabilitas, mengawasi tindakan pihak
berwenang agar tetap adil dan jujur kepada rakyat. Lalu yang kelima ada perkembangan jurnalistik olahraga. Jurnalistik olahraga berkembang sejak era kolonial dengan liputan sepak bola dan bulu tangkis. Media seperti harian, bola, dan stadium menjadi pionir media khusus olahraga di tanah air. Era reformasi membawa transformasi dengan munculnya stasiun televisi olahraga dan portal berita online. Kini, jurnalistik olahraga Indonesia aktif meliputi event domestik hingga internasional dengan standar profesional global. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.